Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Tawan, MCO Massage Cedolaraga. Kali ini MCO dapat pasien dari mana? Dari Ungaran. Ini dengan Mas siapa? Bagus. Mas Bagus ya, Mas Bagus siapa nih? Burhan. Mas Bagus Burhan. Ini Mas Bagus ini mengalami kasus itu di leher ya, itu cedera leher, awalnya cedera leher. Sudah berapa lama? 5 tahunan. 5 tahun. Jadi Mas Bagus ini mengalami ini, tidak bisa nengok kanan. Coba nengok kanan, ini nggak bisa. Nengok kiri nggak bisa. Ke atas nggak bisa. Nunduk nggak bisa. Coba kronologis disampaikan. Awalnya kan bisa normal kan? Bisa. Nah, sekarang coba kronologisnya ini disampaikan. Jadi awal kali itu kecapean, terus tidur, terus kayak semacam tengengan itu. Iya. Kemudian pergi ke tukang urut. Iya. Nah, di situ diurut sampai memar sininya. Memar ya, ini memar. Sini atau lehernya? Di sini. Leher ya? Iya. Ya di leher. Terus. Ya setelah itu sering sakit, sudah sembuh sakit lagi, sembuh sakit lagi. Terus? Sampai ya 5 tahun ini udah tidak bisa nengok lagi. Jadi pijitnya sekali? Pijitnya beberapa kali sih Pak. Setelah sakit-sakit itu saya pijit lagi, ya pijitnya hampir sama. Oke. Sekarang pijitnya bagaimana itu? Apakah dibeletak gitu enggak? Iya benar. Ditarik gitu ya? Iya. Nah ini contoh, ini kalau sekarang itu model kretek gitu ya, model kretek, dikretek jadi di kerak gitu kan? Iya. Nah, inilah contoh saya sampaikan, hati-hati. Jadi ini awalnya itu cuma istilahnya capean ya, cuma pegel-pegel biasa. Iya. Tapi dari terapi pijitnya itu ini diputer sana ya. Iya. Jadi dipaksa ke sana, paksa ke sana, terus diangkat juga, ditarik juga. Iya. Ini contoh. Jadi ini ada pada saat jadi, mohon maaf saya sampaikan ini diginikan, glek gitu kan, ke sana, terus ditarik ke sana. Nah, ini saya sampaikan pada teman-teman semua yang hampir mengalami seperti ini, hati-hati. Jadi leher ini tuh dekat dengan nyawa. Ya, hati-hati dengan pijit. Ini mohon maaf agak miring. Ini tuh ada kelenjar getah bening. Ini kalau pecah bisa bahaya. Ini leher itu adalah ada pusat saraf ya, namanya spinal cord. Jadi di tulang belakang itu banyak kabelnya, banyak sarafnya. Dan ini Mas Bagus ini ada di cervicalisnya. Ya, ini sudah ada kekakuan di sini. Ya, karena begitu lama ya dipijit, yang tentunya pijitnya ini mengakibatkan seperti ini 5 tahun ini. Dulu nggak bisa tidur ya? Iya. Ya ini. Karena ada itu di YouTube saya yang dulu itu gara gretek terus nggak bisa tidur tiap hari. Ada itu YouTube saya. Ini. Jadi ini bukan ranah saya. Ya, ini bukan ranah saya. Ini Mas Bagus ini sudah ibaratnya itu sudah apa ya? Sudah menetap ini. Gara-gara pijit yang tidak memahami tentang anatomi, tidak memahami tentang fisiologi, tidak memahami tentang patologi. Bahwa seorang mensur atau tukang pijit itu harus memahami ini. Harus memahami anatomi, kinesiologi, ya, fisiologi, olahraga, fisiologi, patologi. Ini harus memahami betul. Jangan asal pijit. Inilah contoh. Ya, bukan saya, ini kesalahan. Saya menganggap kesalahan penanganan seperti ini yang berdampak seperti ini. Ini tersiksa. Ya, sangat tersiksa. Ya, jadi hati-hati dengan pijit. Pijit itu boleh. Pijit itu dianjurkan, tapi harus paham mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Jangan asal pengalaman. Wah, kretek. Nah, ini sekarang banyak model yang kretek ini. Ini hati-hati. Yang model kretek ini hati, ini contoh nyata real bahwa ini adalah korban dari kretek itu. Kretek itu boleh, tapi harus dilakukan orang yang profesional, harus bisa memahami betul-betul. Ya, tidak asal coba-mencoba. Ini kan asal mencoba, tapi ini korbannya. Ya, ini korban itu. Jadi hati-hati. Jadi massage ini perlu diingat ya, bahwa tidak semua kasus itu dengan pijat.
Ya. Tidak semua dengan cedera itu dengan pijat ini. Ya harus hati-hati. Harus tahu patologi, harus tahu apa itu cederanya itu apa, diagnosanya apa, itu harus paham. Ya untuk bisa mengetahui diagnosa ini ada teorinya. Ya, tidak asal-asalan. Itu butuh yang namanya apa ya? Edukasi yang lama. Tadi saya sampaikan dasarnya harus tahu anatomi, fisiologi, kinesiologi, patologi. Ini dasarnya ini. Ya, tidak asal tahu oh ini otot, ini bukan itu, bukan masalah ini otot-otot tahu bukan itu, tapi harus memahami tentang fisiologinya juga, memahami juga. Ini, ya ini. Ya, ini kebetulan Mas Bagus mau tadi saya sampaikan untuk edukasi, inilah contoh. Ya, jangan sampai terjadi di luar sana kasus-kasus seperti ini. Ya, ini. Ya, ini gara-gara sebenarnya itu enggak masalah cuma kekakuan aja. Tapi dari tukang pijitnya diklak. Ya, klak. Tuarik ya. Pakai handuk enggak itu nariknya? Ada? Enggak, tapi dituarik aja ya. Ini, ya, hati-hati. Jadi leher ini dekat dengan nyawa. Saya sampaikan dekat dengan nyawa karena di sini ada saraf pusat. Sedikit ini kena, udah ini. Ini sakitnya tuh ke sini. Betul? Iya. Jadi ini tuh ke sini sakitnya. Sampai sini, pinggang ini. Sudah 5 tahun. Jadi ini tidak di apa lakukan di sana namanya apa ya? Masas. Ya. Ini akan edukasi. Cuma saya nanti akan merilis saja. Ya, tidak saya apa namanya muncul kan. Karena ini bukan bidang saya. Karena saya tidak bisa menangani kasus seperti ini. Tidak semua saya itu bisa. Ya, tidak semua saya bisa. Ya, hati-hati sekali lagi, hati-hati dengan penanganan cedera tulang belakang. Tulang belakang ini ada cervicalis, ada thoracalis, ada lumbal, ada sacrum. Ya harus paham di sini. Biasanya kalau ini leher ini ke tangan di sini, sakit semua. Kalau di thoracalis itu nyesek seperti kena jantung. Kalau di lumbal itu sakit kakinya. Kalau di sacrum susah jalannya. Ini, jadi ini saraf ini. Ya, jadi ini Mas Bagus ini ada masalah di cervicalis. Ya, cervicalis. Ya, ada di otot. Ya, kalau di otot kita akan bantu. Tapi kalau sudah di tulang cervicalis kita nggak bisa apa-apa. Ya, takutnya apa? Ini kalau saya tarik tambah bablas. Ya, saya ini ya hati-hati. Ya, hati-hati. Ini informasi yang sangat bagus. Terima kasih Mas Bagus yang telah mau menjadi apa ya model untuk edukasi ini. Ini sekali lagi contoh hasil kretek. Ya, ini contoh hasil kretek ini. Ya, nggak bisa nengok kanan, nggak bisa nengok kiri, nunduk ke atas, nggak bisa ke bawah susah. Itu kan. Ini aja kalau tidur ya nggak bisa gini ya, itu kan. Ini harus tinggi kan itu kan. Iya. Ya, tengkurap pun nggak bisa. Nggak bisa tengkurap. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ini tidurnya miring atau bagaimana? Bantalnya tinggi. Ini tinggi. Kalau tidur merem. Kalau tidur terpejam. Jadi posisinya tidur itu miring harus pakai bantal. Itu kan lebih tinggi kan? Itu. Kalau tidur terpejam. Ya, jadi mohon perhatian pada teman-teman di luar sana. Kasus-kasus ini sebagai edukasi. Jangan coba-mencoba. Jangan coba-mencoba untuk bunyi kretek-kretek itu sensasi ini loh. Bunyi tek-tek biasa di tangan bunyi nih. Nah, biasanya nih bunyi ini. Ini biasanya bunyinya seperti ini. Ini sama seperti ini. Ini biasanya seperti ini. Ini. Cuma ini aja sebenarnya. Tapi ini di leher. Yang leher ini. Jadi akhirnya apa? Geser ini sedi lehernya. Ini sebenarnya tuh ini. Cuma seperti ini. Kretek tuh ini. Sensasi bunyi ini loh. Ini ya. Ini. Sensasi ini. Ya kan? Sensasinya cuma itu. Hati-hati. Sekali lagi saya katakan hati-hati.
boleh dilakukan apa tadi seropraktik atau kretek orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang profesional. Tapi kalau tidak ada lisensi, hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Ini contoh nyata. Coba tengok kanan, nah, tengok kiri, yang tengok matanya. Atas nggak bisa kan? Nggak bisa. Gitu Mas ya. Ya, jadi terima kasih. Mohon maaf. Mudah-mudahan informasi ini bisa mengedukasi teman-teman yang di luar sana.